silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Nggak bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang saya ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia, bisa enggak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu, nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok, paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya, siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, enggak ilmiah sama sekali ya. Ini kalau Anda mau lelucon silakan, tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya ya udahlah, ya nggak usah. Ini kenapa sih urusan gitu mumet terus itu? Enggak perlu intinya urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar ya, udah bubar kok, nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Habib Taufik As-Sekaf mengatakan bahwa ngawur jika menetapkan nasab dengan tes DNA. Tes DNA sama sekali tidak bisa untuk menetapkan nasab seseorang. Coba bawa ke nakobah internasional, orang-orang yang telah melakukan tes DNA itu pasti tidak akan diterima. Ya memang seperti itu bisa dibenarkan juga, tetapi tes DNA bisa memperkuat bagi orang-orang yang mengaku keturunannya siapa. Itu secara genetika pasti ada kesamaan, meskipun itu jauh dekat, itu bisa digunakan tes DNA untuk memperkuat benarkah orang yang mengaku keturunan dari seseorang itu masih sambung. Jika memang benar, pasti ada kesamaan. Jadi para habaib ini meskipun telah ratusan tahun berpisah dengan baginda Nabi SAW, tetapi jika benar mereka keturunan dari Rasulullah SAW, pasti ada kesamaan genetika antara baginda Nabi SAW dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya. Lebih jelas lagi justru malah jika dicek DNA dari rambut baginda Nabi SAW, seperti yang telah dikatakan oleh Habib Rizik, imam kalian para habaib, itu mengatakan dengan adanya rambut dari baginda Nabi SAW itu bisa dicek DNA-nya, genetikanya. Maka orang yang saat ini
mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW, pasti ada kesamaan dengan genetika rambutnya baginda Nabi SAW. Jadi orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari baginda Nabi SAW itu pasti akan ketahuan palsu dan tidaknya. Ungkapan dari Habib Taufik ini justru malah hanya sekedar omong-omong yang membuktikan seakan-akan mereka itu begitu ketakutan untuk melakukan tes DNA. Itu hanya untuk menghindar saja, alasan untuk menghindar supaya tidak melakukan tes DNA. Kalau memang mereka benar keturunan dari baginda Nabi SAW, pastinya ya mereka nggak usah takut, karena pasti ada kesamaan genetika dengan genetikanya baginda Nabi SAW. Jadi yang ngawur itu ya mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi mereka tidak mau membuktikannya. Itu sudah pasti jelas ngawur. Kalau secara nasab, kajian ilmiah, mereka jelas terputus, karena Ubaidillah dari beberapa abad, mulai dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, itu namanya tidak ada dalam catatan nasab keturunan Rasulullah SAW. Muncul-muncul baru di abad ke-9. Ini otomatis sangat mencurigakan. Makanya untuk memastikan itu harus dilakukan tes DNA, karena ilmu semakin kesini adalah terus berkembang. Jadi untuk membuktikan kebenaran itu semakin luas, semakin valid. Jadi salah satunya adalah dengan melakukan tes DNA. Pokoknya siapa saja yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW itu harus melakukan tes DNA untuk verifikasi benarkah mereka keturunan Rasulullah SAW atau bukan. Jangan hanya beralasan, argumen, tanpa ada pembuktian data, tanpa ada pembuktian ilmiah, yaitu lewat tes DNA. Kayaknya dari para habaib ini semakin ketakutan akan terbuka kebenaran dari mereka. Kebenaran bahwa mereka mungkin benar-benar bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW. Ya memang sejak lahir mungkin sudah merasa sebagai keturunan dari Rasulullah SAW, tetapi di kemudian hari masa mau jadi mantan habaib, mantan keturunan Rasulullah, yaitu memang berat. Tapi jika memang mereka mendasarkan kepada ketakwaan, pastinya mereka akan mau menerima jika memang semuanya adalah kebenarannya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.